masuk ke dalam list banning loh. Meskipun kalau kita ngomongin rasio, kemenangannya lebih sedikit dibandingkan daripada kekalahannya. Tapi tetap di respect. Nggak mau ketemu dengan hadirnya Chip. Dan hari pertama mereka bertanding pun, semua band tuh sempet di band ke arah Audi. 5 ya. 5 band ke arah Audi. Tuh. Tapi Novaria masuk ke band list juga nih. Melisa terbuka. Navi, mau ambil Melisa sekarang atau Hirara dulu? Atau ditukar aja Hiraranya? Pilihan yang menarik sih antara kedua itu Om. Aku suka Melisa ya. Kita sudah bisa melihat impact dari Melisa sebenarnya. Iya. Cuma jangan salah ini Zeon. Zeon bisa ngelawan Melisa dengan Cloud atau Moskov yang dipakai. Dengan Emblem Fighter. Oke. Dan Melisa juga aku rasa sesuai dengan apa yang kita bahas dari tadi. Navi yang kuat secara high ground defensif kan. Yep. Tapi ternyata mereka lebih menuju ke arah Hirana terlebih dahulu. Bisa aja Melisanya diambil, ada Uranus, bahkan kita masih punya Eudora kalau ngomongin ke arah Gig. Iya. Tapi ada Pakito dan Uranus. Barat ya. Pakito dan Barat sih ternyata. Iya. Barat. Pakito yang berarti masih bisa di arah gold atau jungle. Melisa. Melisa kiri ya. Iya. Navi bakal jadi good pick banget untuk Melisa karena baik Pakito ataupun dari Barat ini bisa dijauhkan nanti. Tapi dengan Uranus nggak nih Om? Plus Uranus pastinya. Oke. Bisa jadi opsi yang menarik. Sebenarnya kalau untuk opsi mid lane juga sekarang jadinya terbukanya banyak ya. Yep. Mau bawa yang klasik kayak Chuzin juga masih balik lagi. Yep. Apalagi dengan banyaknya fighter. Nah, sebenarnya aku pengen bilang kayak combo dari Eudora dan juga Belleric ada ya. Cuman Valentina belum dibuka nih, takutnya kalau ada Bellericnya diambil Valentinanya. Iya sih, masih bisa diambil di mid soalnya. Iya. Untuk Gig dan ini dia jawaban dari Navi. Mereka akan membawakan Belleric dan Cloud. Malah Belleric diambil ya. Wow, ini dia mereka ada antisipasi. Dan mungkin bisa dibilang Kenzinski. Hero powernya ditutup. Jadi juga nggak masalah kalau dia mau main Marksman. Sebelum di ban Marksman-nya. Atau biarin fleksibel karena Pakitonya masih bisa di arah gold lane juga. Mereka bisa prio mid-nya. Gua Nggak tahu ya, tapi aku pribadi sih nggak rekomen akan hal seperti Pakitonya akan berada di arah gold lane. Karena Kenzie-nya atau? Biarkan dia ada di arah jungler. In my opinion. Iya sih, karena Pakito jungle juga sekarang early power-nya kuat ya. Dia bisa langsung dive in lah ya ke salah satu hero yang tipis, tapi Minotaur. Minotaur. Kembali muncul. Aku kira tadi mau ngambil ke Valen ya buat bisa compete dari Belleric. Iya. Karena Belleric biasanya level 3, Valentina sudah level 4. Dia bisa ultimate juga nanti, Minonya ditaruh di pick yang keempat kalau belum di-ban, tapi Valentina yang di-ban. Iya, cuma kita sebenarnya kemarin udah ngeliat match up dari Minotaur sendiri. Ini bisa banget kalau misalnya pengen nge-counter setup ya dari penggunaan Belleric. Asal timingnya tepat. Ya. Which is dengan kehadiran dari Minotaur juga, Pakito Barsnya kan jauh lebih bisa menabrak lagi. Karena mereka kan jauh lebih durable, jauh lebih sustain dengan heal motivation roar yang bisa diberikan dari Minotaur. Oke, dari draft identity kita udah bisa ngeliat ya. Di bagian sebelah kiri untuk Navi sustain team fight akan menjadi salah satu kunci kemenangan mereka. Gimana caranya menyeimbangkan team fight dengan Hirara dan juga Belleric-nya. Supaya ya memang fleksibel sih ini untuk team fight yang bisa mereka bawakan. Yap, dari draft identity untuk Navi sendiri adalah sustain ya. Dan juga adanya team fight di mana mereka punya Belleric di sini untuk bisa menjaga lini depan. Jadi kalau ditabrak dengan Pakito, Barat, ataupun Mino nanti ada Breath of Dryad untuk bisa memegang hero tersebut dan membiarkan Hirara masuk dengan immobilize-nya. Ya, tapi Rafaela tetap di ban ya. Karena mungkin ada potensial untuk bisa masuk ke arah mid dari Navi. Yang nampaknya memang sempat mereka bawakan di hari kemarin ketika berhadapan Liquid di game pertama mereka kan. Jangan lupa Flying Cloud. Oh ya, betul juga. Yeah. Jadi semakin memperbesar chance tersebut. Dan satu lagi, ban terakhir setelah adanya Eudora. Apakah masih mau fokus ke arah mid laner? Masih ada Lilia? Yap, Lilia. Mau ditutupkan Lilianya? Daripada tebak-tebak Pakito? Atau partial sekalian? Oh, Melisa. Oke. Masih nggak mau ya untuk berhadapan dengan Melisa. Yap. Ya, pilihan untuk Kenzie masih banyak sih. Moskov juga ada. Kenzie adalah salah satu pemain yang cukup comfort dengan Moskov. Iya. Spare of Destruction dia, kalau kalian ingat beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu lah ya. Itu bawa timnya buat menang. Di MDL. Iya ya. Jadi memang masih melekat lah ya untuk Kenzie dengan Moskov kalau misalnya memang ingin dibawakan. Dan buat sekarang, lagi-lagi mid laner masih banyak banget opsi yang bisa mereka ambil. Yep. Jadi mid laner kita tahu ya,
Novaria udah nggak ada, tapi ngomongin Karak Cloud. Apakah hero yang bisa melakukan knock up juga atau bahkan tiba-tiba main Kimi? Tapi ternyata sini Selena lagi. Lagi ya. Oke, so bisa dibilang Geekfam mereka akan main early to mid game. Iya. Ya, apa itu late game? Late game bisa terjadi kalau tahan nih nanti Navinya. Karena mereka pakai bakal tabrak sesuai dengan draft identity yang mereka bawakan. Early snowball, ini mereka pengen banget buat bisa early game, ini langsung mereka pegang. Iya. Tapi masalahnya kita masih belum melihat nih dari dua pilihan terakhir untuk Navi. Apakah mereka akan ngejawab dengan hero yang bisa ngimbangin early Main biasa aja power gak sih? dari Selenanya? Main gore? Main Gord kan? Gord boleh front to back. Kalau misalnya mereka mau main Louis lebih enak lagi. Ini 3 loh. Iya, Lilia juga bisa. Lilia, Louis, front to back. Lilia. Oke. Dan satu pilihan terakhir yang akan jatuh ke arah Glue. Berarti Belleric XP yang akan kita lihat. Atau Glue XP. Kayaknya udah jarang banget sih ngeliat Glue di XP. Jarang lu XP ya. Iya, Belleric XP berarti ya. Kita asumsinya. Kita asumsi Belleriknya yang di XP karena memang lawannya dia itu adalah Barats. Ya. Yang secara mobility juga bisa dibilang sama lah ya, 11-12. Iya, adil jadinya. Iya. Tinggal pilihan terakhirnya aja buat Kenzie. Sejauh ini shadow pick-nya ke arah Brody atau Moskov Gua sih. Moskov sih. Gua Moskov juga. Gua Moskov sih. Tapi mereka bro- butuh high ground. Tapi Brody oke banget buat Aku Nixa tim Cloud. Brody sih, Buat jujur. Nixa Cloud oke banget nih Brody. Landingnya kuat banget. Kalau early Brody, Tapi kalau mereka hantem pakai Brody, ya ini berat banget sih. Jalan kaki ada glue ada apa. Oke, Gua sih Moskov kayak ini. Moskov ya bisa ngedash. Iya. Bisa dash. Oke, lengkap sudah secara drafting. Kita bisa ngelihat secara team fight power dari draft DNA-nya pun bisa dibilang nggak beda jauh. Nggak beda sama sekali bahkan. Yep. Tapi map control lebih ke arah Geekfam. Oke, sebenarnya sama-sama early snowball ya berarti jatuhnya sekarang. Karena ada Lilia Glue juga Hirara Ya. dan juga Belleric. Ini mereka akan sangat fokus untuk bisa menangin di Turtle sama. Juga mungkin dari posisi Geekfam itu sendiri sehingga seharusnya nih Turtle pertama bisa jadi penentu sebenarnya Nevin. Iya. Siapa yang dapetin gamenya? Dan akan banyak trampolin yang kita lihat juga ya. Betul. Yang satu punya Breath of Dryad, yang satu dengan Minion Fury-nya. Akan ada banyak efek CC, jadi Purify bisa dipertimbangkan nih di game ini. Oke, mari kita menyaksikan. Mampukah para pasukan dari tim Navi kali ini benar-benar bisa membuat mereka bertahan di top klasemen atau bahkan Geekfam yang akan mendapatkan kemenangan perdana mereka tanpa berlama-lama. Let's go to the lane of town. Oke, selamat datang di dalam Land of Down dan selamat datang di era early game yang akan menjadi penentu. Meskipun memang Navi ini kemarin sudah menunjukkan late game mereka kuat banget. Apalagi sekarang Lilia juga jadi salah satu hero yang punya defensive high ground tinggi. Tapi ya mereka tetap harus aware hadirnya Paquito di arah jungler. Ini terms and conditionnya apa Om dengan Paquito jungle? Jelas main tabrak langsung sih, apalagi untuk duo midnya juga kan ini combo kecil bisa diciptakan kan. Dari Storm, dari Mino, plus juga langsung kena Abyssal Arrow, ditabrak dengan double jab, itu bakal langsung hilang lawannya. Oh iya ya, aku merupakan combo-combo jahat itu. Combo-combo sederhana aja, udah yang kecil-kecil aja. Iya ya, nah ini dia. Untuk talent prediction-nya juga sudah terlihat. Cukup bervariasi nampaknya sejauh ini. Banyak kick ya. Iya. Dan 2-0 untuk kick giliran Navi 2-1. Oke, kita bakal menyaksikan. Kita bakal menyaksikan ya. Karena it's just a prediction. Yap. Dan untuk saat ini juga kita belum melihat pergerakan agresif yang biasanya akan muncul dari Aboy ya. Atau dengan Selenanya. Tapi yang menggunakan item diskon bagian Hunter Om Selenanya. Iya ya. Sama juga ya buat Kenzie, Moskovnya. Bargain Hunter lawannya itu Festival of Blood. Oke. Jadi lebih memilih untuk mempercepat ya berarti ini untuk menyelesaikan itemnya meskipun diskon sekarang cuma 5% nih. Beda dengan zaman-zaman dulu ya 10% diskonnya. Tapi pengen cepet-cepet kaya berarti ya. Iya. Biar keluar dari sandwich generation dan ya Waduh. sekarang masih belum ada lagi nih kegiatan yang akan dilakukan kecuali dengan setup menuju ke arah turtle. Karena memang kalau kita ngomongin ke arah turtle belum di level keempat untuk kedua belah roamer, tapi ingat ini adalah Belleric XP yang akan level 4 duluan biasanya. Iya. Plus lagi tadi kita melihat kan dari identity juga kan sama-sama early snowball sebenarnya. Iya. Nah, yang membedakan dari early snowball Navi dan juga dari Geek adalah early snowballnya kalau memang ditahan dan agak pasif, Navi ini ada sedikit advantage di late game. Oh, bakal dipaksa di depan sana oleh Apro. Bakal coba diusir mundur. Tapi ingat, pengusiran ini nggak bisa diangkat, nggak bisa digendong karena Apro masih berada di level 3. Sedangkan ngomongin Kars sudah berada di level 4. Breath of Fire sudah standby dalam posisi depan. Flicker, berbahaya dan makanan dari
Andoriu, save the day with retribution. Tidak jauh untuk pulang, dipaksa akhirnya Marcel tersiksa di depan sana. AUDTC mau tidak mau harus dimakan bersama dengan adanya Marcel. 2 poin kill daripada pasukan dari tim Navi. Mereka mencoba menginvasi menuju Jungle bagi dari seorang Nazara. Dan di depan sana diusir mundur Nazara. Kehilangan purple buff-nya. Waduh, ini sih cair banget ya untuk Navi. Mereka dapetin banyak banget hal. Objektif turtle, poin eliminasi, dan purple buff semuanya dikoleksi oleh Navi. Dan Geek, mereka tertinggal terlalu jauh. Apa kesalahan dari Geek sebenarnya Om di turtle tadi? Sebenarnya lebih ke peraduan ya, yang memang kalau kita lihat ketika turtle-nya berhasil dipegang oleh Navi dan ada poin kill yang didapetin. Nah di sana lah kayak Geeknya mereka gak bisa ngapa-ngapain juga. Mau gak mau mundur karena itu yang kita lihat tadi dari DNA yang mereka bawakan. Siapapun yang menang tadi dan ada advantage tipis yang didapetin, buff langsung hilang. Dan buff tersebut akan menjadi efek snowball berikutnya. Bakal kemana? Karena ya otomatis level dari Nazara ini pastinya akan tertinggal. Iya sih. Dan ya, Navi dengan keunggulan yang udah cukup banyak, ini akan ngebantu mereka juga dari segala sisi. Mereka bisa udah mulai lebih santai, dan bahkan Karsnya juga udah mulai bisa memberikan gangguan di sekitar area mid ya. Keuntungan Belleric XP kadang turtle pertama sih udah kuat banget ya Level dia. 4 ya. Iya, udah Karena biasanya level Belleric level 3 nih jalan-jalan nih biasanya. Kalau Romar ya. Kalau Kalau Roman. Romar ya. Tapi di XP dia bisa lebih cepat juga. Dan kalau kita ngomongin dengan spell-spell yang dibawakan pun, ini kedua belah gold lane ya, yang emang paling butuh untuk menggunakan Purify dengan banyaknya efek sisi yang diberikan. Sama halnya dengan Lilia, ini juga Purify. Iya. Aman. Benar-benar main aman ya. Kars Revitalize berarti ya jauh lebih sustain juga karena melihat tidak adanya spell Revitalize ya yang dipegang oleh Geek. Jadi harus berhati-hati kalau sampai ada team fight panjang meskipun memang mereka punya Minotaur. Iya, ada efek heal up-nya. Cuman dari Hirara ini akan menuju ke arah Skypierce nampaknya. Dia udah cukup pede tadi dengan 1 poin eliminasi di awal. Langsung ya. Fury, Skypierce bakal coba buat nambung stack point kill nanti untuk si Andoriu. Dan lanjut lagi untuk turtle yang kedua. Karena turtle ini masih bisa dikontes untuk Geek. Oke, mereka mau kontes karena Marcel standby dan detonanya untuk defensif. Oh no. Tangannya lepas, udah tidak bisa lagi. Mereka melakukan kontes, Lele di depan sana. Apakah akan ada terbang dari Moskov? Nampaknya tidak, itu dia. Virus Moskov Alik kayaknya nggak ada di Kenzinski. Jadi Iya. harus agak ditahan dan dari tadi kita melihat potensial untuk mendapatkan ganking belum terjadi. Tapi aku masih menunggu keselenanya banget sih. Ini cukup beda dengan yang kita saksikan di match sebelumnya ya. Lebih banyak dapetin korban. Beda dengan di game ini. Iya. Nah ini bedanya kayak dari early snowball yang kita bilang tadi ya. Advantage-nya Navi nanti kalau sampai dengan late game juga adalah mereka masih punya Lilia yang bisa berhadapan dengan hero jalan. Yang dipegang dengan Geek. Beda dengan Geek nih. Kalau semakin late game nanti mereka akan cukup sulit. Iya. Untuk bisa menetralkan lawannya bakal main tabrak. Oke, Andoriu kita lihat di sini item pertamanya diambil Skypiercer PD dia untuk bisa mendapatkan point kill tandanya ya. Ya karena awalnya udah kelihatan nih. Udah enak ya. Enak nih buat teman-teman Navi. Sementara dari Geek yang sekarang masih cari jalan keluar sih. Belum ada solusi yang kelihatan sejauh ini. Team fight pun mereka belum capable akan hal itu. Karena emang masih sibuk ke arah laning. Dan ngomongin laning, Kenzie juga ditekan banget ini. Iya. Ini bukan ditekan lagi dan dia bisa naik ke arah Kenzinski. Itu yang lebih mengerikan. Purify gak akan bisa ngasih dia waktu yang panjang, Nevin. Iya sih, grab-grab akan cukup menyebalkan kalau misalnya bisa diamankan. Tapi Zeon dengan bebasnya dia dapetin outer turret. Berarti siap-siap sekarang. Dari Wah. Zeonnya udah bisa join nih ke arah team fight. Betul, bisa jalan juga. Dan item untuk Andoriu ya. Yang kedua setelah Skypierce ada Hunter yang baru selesai juga. Kars Antiquitas. Tebel nih Kars ya. Iya ya, bakal lebih susah buat bisa di take down. Apalagi secara itemization pasti ada sedikit tertinggal buat Geek. Mereka udah ketinggalan 2.500 gold. Yang cukup lumayan sebenarnya untuk item penetrasi di menit-menit seperti ini. Dan masuk ke arah turtle. Kontes atau lepas Om untuk Geek? Masih bisa dikontes. Masih bisa dikontes. Oke. Iya. Tapi ini kontes yang terakhir berarti ya. Karena untuk ketika mereka kalah nih, misalnya mereka kontes total dan juga mereka kalah. Dari Lordnya harusnya mereka bakal sulit banget buat bisa menang kontes di sana. Ya, dan bahkan mereka coba untuk melakukan kontes, mereka masih kekeh. Di sana mereka mencoba untuk menangkap di mana Marcel berada, Lele-nya gagal untuk mendapatkan apapun dan retribution sangat free. Mereka memberikan waktu semaksimal mungkin. Kenzinski di arah bottom lane berhasil untuk mendapatkan 1 turret setidaknya. Berikan waktu yang banyak untuk Kenzinski bisa bersinar di arah late game. Wah, keunggulan dari Moskov ya. Memang setidaknya ada split push power yang bisa dimainkan. Tapi sama halnya dari Nazara nih mau gak mau juga akan memberikan bantuan untuk manage wave minions ya. Karena kalau ngomongin ke arah pick off, ini belum terlihat sama sekali sih potensi dari Geek untuk melakukan pick off ya. Ya, hampir gak ada ya sama sekali. Mau maju pun sulit nih, mau menuju kemana juga.
Dari goldnya mungkin tidak jauh beda. 2.500-an ya, tapi dari sisi mappingnya juga sebenarnya untuk Geeknya masih bisa menyusul dengan satu turret yang pasti mereka dapetin di bagian bawah. Ya, tapi tentunya kali ini kita menyaksikan di mana adanya item sudah berhasil didapatkan untuk Cloud, sedangkan sama untuk Moskovnya ini punya 2 item yang sama. Masih ngejar lah ya setidaknya, meskipun 500 perbedaan gold ini kayaknya bakal ditambah terus-terus sama Navi. Mereka belum terlihat punya kerugian sama sekali dari pertama kali berjalan dan 8 menit. Tanpa adanya team fight, ini kayaknya emang sesuai kata Mawar, Navi udah mulai mengadaptasi gameplay dari Filipina. Dari kemarin sih, aku lihat kayak gini ya, dia tempo pelan, sabar aja dulu, tapi tersentuh buat Navi itu sendiri. Ya, tapi lihat rotasinya para pasukan dari tim Geek Farm. Ini benar-benar mereka tidak mau ngelepasin banget. Untuk para pasukan dari tim Navi dapetin Lord yang free dan 1-by-1 situation antara Nazara. Tapi di sana Detona for defensive kembali. Menandakan para pasukan dari tim Geek mereka kehilangan daya source skill untuk team fight di arah Lord. Wow, 20 detik lagi sih memang menuju ke arah Lord. Tapi ini ada outer turret yang juga akan bisa ditembus lagi sama Navi. Memperluas area jangkauan yang bisa mereka ganggu. Dan ini akan jadi masalah tambahan untuk Geek. Karena sampai kapan nih Om mereka bisa bermain defensif seperti ini? Iya. Mau nggak mau ya sebenarnya ya. Untuk mereka juga. Tapi kalau kita bicara soal defensif, sekarang pun kayak lumayan sulit buat Geek. Karena mereka punyanya Selena nih buat bisa nge-clear cepat. Ngandelin Moskov doang ya untuk manage wave minions. Dan mungkin ya bantuan dari Nazara mau nggak mau karena untuk target poin eliminasi ini masih sangat sulit untuk bisa dilakukan sama Nazara sekarang. Lordnya udah dipegang. Lordnya dipegang tapi Marcel standby di depan sana. Double knock, Sam menuju ke Kars itu nggak akan berimpact. Tapi lihat Lele yang diberikan. Maka coba dihati dengan retribution dari Andorio. Mereka nggak mau pasang team fight GC. Masih available di depan sana dengan ada Flaxios. Tapi damage terhadap GC instant kill. Berasa mengendong satu. Marcel juga akan menjadi korban jiwa dari seorang Apro. Meanwhile di depan sana para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka diratakan karena Nazara. Kali ini karena damage lagi dari Kenzinski. Damage-nya masih belum cukup untuk bisa menghadapi 2 pemain dan Kenzinski. Outplay, teroutplay. Apro memaksa mendapatkan Kenzinski, tapi Kenzinski berhasil keluar dari hantaman. Keuntungan memang di tangan dari tim Navi, tapi Kenzinski benar-benar menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan Geek Farm dari wipeout. Menyelamatkan dari wipeout tapi tidak dengan pressure yang sekarang akan mulai berjalan. Cuman baik lagi, apa yang terjadi Om? Ya kalau kita lihat Giselle di sini cukup terluka ya, sehingga mau gak mau dia harus lari dulu dan terkena Spiral of Destruction, lihat dikejar dengan Kenzie. Dan itu dia karena Giselle gak ada, mungkin lini depannya agak sulit untuk bisa langsung di instant burst. Untungnya tadi Zeon juga masih survive di sana dan bisa nge-backupin untuk nge-clear pemain-pemain Geek yang lain. Tapi triple kill dari Andorio juga sih, itu jadi masalah. Karena ternyata bisa ter-outplay ya karena Nazaranya. Dan sekarang Lord lagi dalam perjalanan. Inotret di area top lane tidak bisa di-protect lagi, tidak bisa dijaga lagi. Dan sekarang tanpa hadirnya Ahboy juga, ini akan cukup berat sih untuk melakukan defensive power dari Geek. Tapi ada Kenzinski, Trinity Swift-nya sudah available. Jadi nggak masalah, no issue harusnya. Dan asal jangan Kenzinski tertangkap karena Purify-nya masih tidak available. No way! Damage-nya terlalu sakit di depan sana, berhasil menggendong satu pemain yaitu Auditizi. Tapi nampaknya ditarik kembali oleh Apro yang membuat Andorio makin melejit. Dengan adanya 6 stack Skypiercer. Melejit kali ini dan Andorio makin meroket bosku. Counter setup yang sedikit terlambat sih untuk membuka minion Fury kalau misalnya ingin meng-cancel ya. Karena udah keburu tumbang untuk Nazara dan juga Auditizi dan ini bahaya banget. Guys, turret hilang di bawah menit 12 Om. Iya, sebuah ini ya tarikan Council dan juga Wrath of Riot yang terjadi dibuka oleh Kars meskipun Karsnya tumbang tapi trade-nya bagus banget. Sebuah base turret yang berada di bagian atas juga dan stack Skypierce di angka 50 untuk Andorio. Iya, ini udah snowballnya sudah sangat berjalan ya. Yep. Sebenarnya tinggal menjalankan aja dari Navi plan yang sudah dibawakan dari awal dan kalau misalnya nggak ada gerakan tambahan, aku rasa ini udah jadi kesempatan emas lah untuk Navi. Yep. Mereka tinggal ya main sesuai dengan textbook mereka aja ya. Iya. Ada advantage, mereka tabrak, ada objektif mereka ambil dan jangan sampai ada mistakes yang dibuat oleh salah satu pemain mereka, misalnya ke geng atau tiba-tiba kaget nih kena pick off untuk Navinya. Iya ya. Dan sebenarnya kalau kita ngeliat secara itemization ini udah mulai timpang ya. Tadi mungkin bedanya 2.000 secara total. Total nih ya, 500, 200, 300 gitu ya antar player. Sekarang lihat 3.000 Andorio. Ya, selama sosok Kenzinski-nya nggak ketangkap, menurut gua nggak masalah. Mereka masih bisa clear, masih bisa cepat. Tapi kalau Kenzinski-nya udah ketangkap, ini berat banget. Karena kita lihat Kenzinski-nya sadar dia nggak dalam posisi yang tenang. Dia dalam posisi warning sign.
That's why dia bikin Queen of Nature terlebih dahulu. Nah ya ini awalnya udah gak enak banget untuk Geek. Jadi sekarang mentality mereka juga harus berbicara. Gimana caranya untuk bisa melakukan kontes karena akan dimulai. Dia makan Afro. Oh my god. Ini tandanya menjadi kemenangan untuk para pasukan dari tim Navi karena nggak ada banget yang bisa menutup jalan Hirara. Caster takedown. Kenziski di belakang sana. Bakal coba menjadi target utama Afro. Bakal coba didorong. Dan bakal Retribution Nazara. What a steal. Retribution from Nazara. Tapi Kenziski bersinar berhasil melakukan double kill. Oh my god, mencoba dapat satu mobile kill tapi legendary. Kenziski tidak akan tinggal diam. Kenziski masih mau lebih untuk bisa mendapatkan satu mobile kill dari seorang Andoryu. Tapi Kenziski again and again bersinar. Say thanks to Nazara. What a retribution from Nazara. Wah Retribution yang bagus banget. Dan ada bantuan dari Abo yang juga tadi sebenarnya muncul untuk membuka poin eliminasi Om. Iya. Kalau kita lihat memang masuknya sangat bagus sekali sih tadi buat Nazaranya. Dan Audi juga tadi sangat tepat untuk Mino Fury yang dipakai dengan dia Nazara. Dari sudut yang memang mungkin terlihat tapi sangat sulit untuk bisa dihentikan ya. Iya, cuman udah mulai nih penyakit gilanya udah mulai kumat ya dari Kenzie. Nah sekarang dengan Lord yang berjalan, ini kondisinya sih terlihat masih cukup sulit. Memang ada Selena yang bisa open map, tapi kita belum melihat power team fight yang bisa mengimbangi secara terang-terangan ya ketika berhadapan dengan Navi. Jadi mungkin dari Geeknya untuk sekarang nih ya, mau gak mau mereka hanya akan mengandalkan Kenzie dulu. Selama positioning dari Kenzie ini bagus dan juga sangat sulit untuk bisa diraih di bagian belakang, Navi juga susah buat bisa mendekat. Karena Kenzie kan kalau kita lihat tadi itemnya full item dia. Melvikan punya, Wind of Nature juga punya. Jadi yang bisa masuk ke belakang untuk ngedeal damage ke dia itu sebenarnya si Jize. 6 kill ya Om, dari total 7 kill nih semua ada di tangan dari Kenzie. Jadi peletakan poin killnya sangat tepat untuk Geek, mereka kasih ke orang yang benar. Ya itu dia, makanya tadi gue berharap Moskov. Kenapa? Karena ya kalau dalam kondisi early-nya mereka nggak berhasil main agresif dan detonanya gagal kali ini. Seon berhasil menghindari dengan Battle Mirror rematch. Tapi dengan Radiant yang dimiliki, apakah para pasukan dari tim Navi, Kars lebih tepatnya akan menuju ke Blade Armor? Dan ini dia Om Awa. Yap. We notice sepanjang MPL berjalan, Glue Up Pro masih memegang 100% win rate. Dengan total 3 kali pick ya. Terakhir waktu berjumpa dengan BTR di regular season 17 dan membuat Navi menang loh atas Bigetron. Ini tapi win rate kayak gini keluar biasanya pecah. Justru jangan dikeluarin ya harusnya. Sering terjadi di kota-kota besar kebetulan. Dan di Jakarta di sini ya, di MPL Arena. Cuman ya kita masih menunggu nih untuk objektif selanjutnya. Ada waktu sekitar 30 detik, di mana ini adalah waktu yang krusial yang biasanya mereka akan coba untuk nge-trigger setiap source spell. Oh ditutup parcelnya, target menuju ke Apoy. DMS terlalu sakit, flicker for defensive. Mau tidak mau dikeluarkan, itu memberikan satu informasi ketika adanya Lord yang muncul. Tidak ada Detona dengan flicker. Tandanya Navi nggak harus worry sama Marcel terlalu berlebihan. Mereka harusnya lebih worry sama Kenzinski dengan 6 point kill yang udah dia pegang. Ya, tapi emang itu yang dicari ya dalam 30 detik sebelum Lord udah pasti pengen cari ke arah flickernya. Dan ya, sekarang waktunya untuk benar-benar melihat satu sama lain nih dari segi kontes ya. Siapa yang akan ngebuka duluan dan menurut aku timingnya juga harus penting nih dari Audi TZ. Bisakah dia melakukan hal yang sama seperti tadi yaitu nge-zone out 4 players lainnya dari Navi. Oke, masih tahan, sabar sejenak. Tapi kita lihat para pasukan dari tim Geek Farm, mereka tidak akan tinggal diam. Des telah dikeluarkan oleh Kenzinski. Piercing strike karena belakang, Apro menargetkan di mana dan langsung ada Nazara lagi. Berulang dengan retribution-nya. Dan bahkan tidak masalah Kenzinski free hit. Langsung ada Marcel yang dimakan di lahan, ditelan bulat-bulat. Para pasukan dari tim Geek Farm, mereka mendapatkan Lord. Tapi mereka tersisa 4 pemain saja. Apakah para pasukan dari tim Navi mampu menyelesaikan Lord dengan cepat? Lagi dan lagi Marcel. Tidak bisa berbuat banyak dan bahkan Andoryu tertangkap. What the play from Kenzinski. Apapun yang dikasih makanan hari ini ke Kenzinski, kasih dia terus-terusan. Karena ini udah beneran menggila sih. Satu SOD yang on point dan itu ngebuka kesempatan untuk mereka bisa masuk lebih dalam ke arah teritori dari Navi. Gimana prospek defensif untuk Navi Om? Navi masih punya Lilia, mereka masih bisa clear juga. Tapi harus hati-hati ya, karena jangan sampai Lilianya kena dari Abyssal Arrow atau tiba-tiba kena dari Spare of Destruction dari Kenzinski. Oke, 15 detik lagi sebenarnya Andoryu juga akan kembali ya. Dan ini akan ngeriset
membuat semuanya jadi netral. Termasuk dengan keunggulan gold yang tadi udah banyak banget. Tadi 7.000 deh, 6.000, Sekarang netral 7.000. lagi. Netral di mana kondisinya, wah ini Kenzinski udah terlalu sakit sebenarnya. Iya, kalau dia mungkin nggak mendapatkan pick terhadap Moskow di early game tadi mereka udah terpressure, late game mungkin dia nggak squad ini om. Ya. Ya, itu dia. yang Kalau Brody aja tadi itu Bang Lanjut. Iya nggak apa-apa nih, yang itu kan pilihan. Cuman hasilnya nggak akan se-wow ini karena sekarang akan sulit lah dia ngelakuin defense dari Lord yang sebelumnya. Dan sekarang Yep. ngomongin Marcel, kalau berkali-kali dimakan selama Kenzinski-nya bebas, selama Kenzinski-nya bebas untuk nge-deliver damage, mau Marcel 0-10 urusan belakang. tapi tetap jadi masalah di mana mereka belum bisa menembus base turret ya. Karena Lord selanjutnya ini akan muncul di area bawah yang dimana akan jadi keunggulan buat Navi. Mereka punya super minion. Ya dan Navi juga tadi kelihatannya kayak mereka mau nge-reset kan buat Lord. Itu bukan Lord yang bisa mereka ambil juga loh. Karena tadi kalau mereka mau ambil, chance-nya itu terlalu 50-50 sebenarnya. Dan ternyata ditahan dari dengan Geek dan Geeknya bisa pegang ternyata dengan Retri dari Nazara lagi. Iya. Dan di sini akhirnya Selena udah bisa menanam trapnya dia. Tapi Marcel Gak boleh di-all-in. Marcel tuh bait. Udah 0-4, 0-5 itu gak bermasalah. Malah ngasih waktu Geek terus tetap dengan 7.000 gold difference-nya. Berapa? 7.000 gold difference. 700 perak tadi. Salah lihat gue. Iya. 700 perak. sekarang emang udah berbalik karena tadi 7.000 emang ada di Navi. Dan ya satu persatu ini akan mulai diambil-ambilin sama Geek. Cuman ada sebuah konsil yang dibuka. Mau coba untuk trigger spell-spell lagi kah dari Navi? Ya mereka nggak aware sama Kenzinski sih. Betul, Dan kalau yang menurut gua Apro all in ke Kenzi gak masalah. Cari ya. Ditemenin sama Jize. Kenapa gak masalah ditemenin sama Jize? Jize doang yang bisa masuk ke belakang dan dia masih hidup. Masih punya break shoes. Mau 1 tuker 1, Apro tuker sama Kenzi. Harganya mahalan Kenzi tetap. Iya, masih cuan banget sih. Kalau siapapun lah ya, siapapun yang tumbang, ditukarkan dengan Kenziski, aku rasa ini akan jadi keuntungan besar buat Navi. Dan sekarang dari Geek juga, mereka belum terlihat ingin langsung menuju ke arah Lord. Apakah memang dipancing untuk ketemu di atas sih? Wah, kayaknya kalau misal dipancing nggak wise banget untuk tim Navi. Karena kalaupun kita anggap tadi kelihatannya 1 lawan 1, Kenzi bisa datang ke Lord gampang. Sedangkan Zeon masih jalan kaki. Beda gitu loh. Waktu mobility-nya kepotong jauh antara Zeon dan juga Kenzi. Tapi Xian juga punya Windtalker ya sekarang. Ini ada tambahan untuk attack speed. Magic damage juga bisa diberikan nanti dari Windtalker. Meskipun minimalis sebenarnya. Itu dia gangguan dari Abyssal Arrow, Nazara. Waduh sakit banget Nazara! Double team! Instant kill! Berhasil mendapatkan point kill terhadap seorang Andoreo. Kali ini instant kill. Nazara berulah. Yang bisa kita bilang dari kemarin Maharaja Kevin di season sebelumnya bahkan dia bilang sudah diambil Maharajanya oleh King Nazara. Dan ini one by one situation. Solo kill dari Nazara. Menandakan membuktikan kalau memang dia squad itu. Sekuat itu, setajam itu ya insting dari Nazara untuk langsung mendapatkan poin eliminasi. Ini Andorio loh, sang jungler yang akhirnya memukul mundur 4 pemain Navi. Gak ada chance untuk mereka melakukan kontes karya Lordnya. Dan memasuki menit 20. Yap. Apakah ini Lord yang masih bisa ditahan di luar base turret Om? Kayak di luar sulit sih. Mereka harus bisa defend di dalam juga ya. Dan apalagi kalau sampai Lord yang ini dikawal, jelas ini akan merugikan untuk Navi itu sendiri karena ada bonus damage yang bakal diberikan dari pemain Geek yang nempel dengan Evolve Lord. Wah, lo lihat Moskovnya. Udah mulai kerabiesan dia. Udah tantrum nih, udah sakit banget ya. Cuman sekarang dengan perjalanan dari Lordnya, tetap harus aware sih. Ini ada Belleric. Jangan lupakan juga Belleric yang punya Red Pass Riot ini bisa nge-stop movement dari para player Geek. Tapi sejauh ini memang satu base turret akhirnya berhasil ditembus masuk. Pasti pecah, nggak mungkin nggak pecah. Apalagi menghadapi seorang Moskov. Itu akan cukup sulit. Detona dikeker, tapi Marcel tahu ada baiknya sabar terlebih dahulu. Memastikan mendapatkan minion yang setara di arah top lane membuat mereka bertahan. Tapi di depan sana damage yang diberikan terhadap seorang card dari Kenzinski terlalu sakit. Tidak bisa dibendung. Chest shield, Blade Armor sekalipun nggak menghentikan keganasan dari Kenzinski. Dan mungkin kalau bisa saya lihat ini akan reset kembali untuk memaksa keluar Navi dari kandang dengan Lord yang selanjutnya. Iya sih, karena kayaknya bermain defensif untuk Navi ini jadi jawaban banget. Ya. Agak susah untuk bisa menjangkau ke bagian belakang dan Lilia ini bisa banget jadi
musuh utama. Oh, dia dari Daytona Kenzie. menuju ke arah Kars. Jangan sampai Karsnya menuju ke arah Kensinski. Jangan lupakan Kensinski menjadi target utama mereka. Seperempat darah, Wind of Nature di depan sana. Free hit menuju ke arah media terlebih dahulu. Dan langsung Dominant Fury mencoba menyelamatkan Kensinski. Balik lagi, damage-nya. Tapi Marcel tertinggal. Satu point kill hilang. Tapi lihat ada Abra. Berhasil menangkap Kensinski. Immortality di depan mata. no. Tapi nampaknya harus pecah. No Wind of Nature. No way. Kensinski tershutdown. Wah, satu momen dan Auditizzy bahkan sekarang tidak bisa selamat lagi. Tidak ada penyelamatan yang bisa menyelamatkan Auditizzy. No Kenzie, no party. 1 menit waktu yang dibutuhkan sampai Audi kembali, sampai Kenzie kembali. Memang ada split push yang diupayakan, tapi lihat bottom lane ini masih berpihak kepada Navi dan Nazara akan dikejar. Ya, tetap harus berhati-hati ya, karena Navi pun kemarin mereka bermain dengan sangat sabar dan mereka bisa melakukan sebuah comeback. Oh, Nazara. Iya. Oke, tapi lihat yang dilakukan oleh Kars dan juga Andoryu. Mencoba untuk membayang-bayangi, membuat adanya race base. Apakah Minion versus Zero berhasil diamankan Zeon Blast. Lihat perklaiming Andoryu untuk take down. Lihat fokus menuju ke arah Suret. Permasukan dari tim King Farm. Mereka masih coba untuk mempertahankan. Base-nya coba muncul, tapi ini dia Navi. What an epic comeback again.